Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, perkenalkan saya Aji Surbakti dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Teknik Konseling Rasional Emotif Perilaku REBT untuk mereduksi distori kognitif pada siswa sekolah menengah di Sekolah Seman 10 Makassar. Nah, pada penelitian ini saya angkat karena adanya kebutuhan untuk membantu siswa yang mengalami pola pikir negatif dan irasional yang dapat mengganggu proses belajar maupun perkembangan emosionalnya. Baik, slide selanjutnya, latar belakang masalah. Nah, adapun penelitian ini yang melatar belakangi yaitu di dalam keseharian di sekolah, kita sering jumpai siswa yang memiliki pikiran-pikiran negatif terhadap dirinya sendiri, seperti merasa tidak mampu, merasa tidak berharga, atau berpikir bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Nah, pola pikir seperti ini disebut sebagai distori kognitif, yaitu cara berpikir yang menyimpang dari kenyataan, biasanya bersifat irasional. Nah, apabila jika tidak ditangani, distori kognitif dapat menurunkan motivasi belajar, menimbulkan stres, bahkan dapat memicu gangguan mental. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan konseling yang dapat membantu siswa menghadapi dan memperbaiki pola pikir tersebut. Salah satu pendekatan yang relevan adalah konseling rasional emotif perilaku RBT yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Nah, teknik RBT fokus pada perubahan pikiran irasional menjadi rasional agar individu bisa berpikir dan bertindak lebih positif. Nah, selanjutnya slide ketiga. Ada rumusan masalah dan tujuan dan manfaat. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah teknik konseling RBT efektif dalam mereduksi distori kognitif pada siswa kelas 10 di SMA 10 Makassar. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas teknik konseling RBT dalam mengurangi tingkat distorsi kognitif siswa sekolah menengah. Nah, adapun manfaat penelitian ini antara lain, secara teoritis memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan bimbingan dan konseling, khususnya dalam teknik-teknik konseling kognitif. Secara praktis dapat dijadikan referensi oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam memberikan layanan yang tepat bagi siswa yang mengalami distori kognitif. Nah, baik, slide selanjutnya, metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Nah, desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest, mana hanya terdapat satu kelompok siswa yang diberi tes sebelum dan sesudah perlakuan tanpa kelompok kontrol. Nah, variabel independen dalam penelitian ini adalah teknik konseling RBT. Nah, variabel independen adalah tingkat distori kognitif siswa. Teknik REBT akan diterapkan melalui beberapa sesi konseling kelompok yang terstruktur dengan tahapan yang meliputi identifikasi pikiran irasional, diskusi, pengubahan pikiran, serta latihan berpikir rasional. Nah, baik, slide selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, pada penelitian ini, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 Seman 10 Makassar tahun ajaran 2024 atau 2025 yang berjumlah 268 orang. Sampel dipilih secara propulsive sampling, yaitu siswa memiliki tingkat distori kognitif
tinggi berdasarkan hasil pengisian angket. Dari hasil seleksi diperoleh 10 orang siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini dan bersedia mengikuti sesi konseling sampai selesai. Nah, dengan kelompok kecil ini, konselor bisa lebih fokus mendampingi setiap peserta untuk memahami dan mengubah pola pikirnya secara bertahap. Nah, baik, pada slide selanjutnya itu teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: yang pertama, angket distori kognitif yang diadaptasi dari instrumen yang telah divalidasi oleh ahli. Angket ini diberikan sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, observasi dan catatan proses konseling untuk mencatat perkembangan sikap dan pola pikir siswa. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif dan uji beda untuk melihat perbedaan signifikan antara skor pretest dan protest. Nah, jika terjadi penurunan skor distorsi kognitif setelah layanan diberikan, maka RBT dinyatakan efektif. Nah, baik, pada slide 7, penutup dan rencana. Nah, pada penelitian ini sebagai penutup, saya berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan layanan konseling yang lebih efektif di sekolah. Nah, RBT sangat potensial diterapkan karena tidak hanya menyentuh aspek perilaku tetapi juga membentuk pola pikir yang sehat dan logis. Nah, rencana selanjutnya setelah proposal ini disetujui adalah setelah proposal ini disetujui, saya akan melakukan uji instrumen angket distorsi kognitif, melaksanakan intervensi konseling RBT secara intensif selama beberapa sesi, menganalisis hasil dan menyusun laporan penelitian secara sistematis. Nah, baik, terima kasih. Demikian presentasi saya yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.